Selamat datang kembali di Salah Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan waktu. Dan kali ini Hariware merangkum kisah-kisah tersebut dari beberapa orang yang diyakini sudah menjelajah waktu. Apakah perjalanan waktu mungkin dilakukan? Ini adalah salah satu pertanyaan paling produktif yang ditanyakan di zaman teknologi modern. Meskipun gagasan mewah tentang perjalanan waktu sudah ada sejak dulu, yang berasal dari novel H.G. Wells pada akhir tahun 1800-an, tepatnya di tahun 1895. Belum ada bukti konklusif tentang perjalanan waktu hingga saat ini. Dan mungkin argumen terbesarnya adalah jika perjalanan waktu ke masa lalu adalah sebuah hal yang benar, dan jika mungkin, kita pasti sudah menemukan buktinya sekarang. Namun hingga saat ini, hal tersebut masih belum cukup untuk menunjukkan bahwa hal tersebut memang nyata. Salah satu insiden penjelajah waktu yang paling terkenal adalah insiden Moberly dan Jordan. Pada tahun 1901, dua perempuan Inggris bernama Anne Moberly dan Eleanor Jordan berlibur ke Prancis. Dan saat berada di sana, mereka mengunjungi istana Versailles. Setibanya di istana, mereka mendatangi Petit Trianon, yaitu cita kecil di halaman istana yang diberikan oleh Louis XVI kepada Marie Antoinette sebagai ruang pribadi baginya untuk berkumpul dan melakukan apapun yang dilakukan seorang ratu kala bersantai saat itu. Tetapi saat berada di taman, Moberly dan Jordan melihat orang-orang mengenakan pakaian anakronistik, mendengar suara-suara misterius, dan melihat bangunan-bangunan di era 1700-an yang tentunya sudah tidak ada lagi. Dan Moberly dan Jordan tersebut bahkan melihat sosok Marie Antoinette yang tengah menggambar di buku sketsanya, yang pada saat itu tentu saja Marie Antoinette sudah tidak ada lagi. Kedua perempuan itu mengklaim telah jatuh ke dalam seperti time sleep dan secara singkat dibawa kembali lebih dari 100 tahun sebelum tersadar balik lagi ke masa sekarang oleh seorang pemandu wisata di sana. Ini adalah sebuah kisah yang paling menarik dari insiden Moberly dan Jordan tersebut. Ketika dia berlibur ke Prancis dan mengunjungi istana Versailles di sana. Dan peristiwa-peristiwa semacam ini tentunya sangat menarik, bahkan dia bisa melihat peristiwa masa lalu. Apakah itu adalah benar-benar time travel atau penjelajah waktu, atau time sleep di mana bisa melihat kehidupan masa lalu yang sudah terjadi dan hal tersebut secara nyata, atau itu adalah gambaran dunia lain, ataupun medan energi yang terakumulasi dan sama halnya dengan peristiwa indigo dan lain sebagainya. Jadi untuk insiden Moberly dan Jordan ini kita bisa memastikan bahwa ini masih belum sepenuhnya penjelajah waktu atau time sleep, karena ini bisa berhubungan dengan dimensi lain ataupun hal-hal supranatural yang masih belum terjamah oleh sains sekarang. Ada peristiwa menarik lagi, yaitu misteri John Titor. Mungkin kita sudah pernah mendengar atau sering mendengar hal ini. Beberapa teori menjelaskan John Titor adalah orang di masa depan saat namanya berhembus ke seluruh dunia. Kisahnya ini dimulai pada tahun 2000, di mana pembahasan soal perjalanan waktu mencuat di forum online Time Travel Institute, atau sekarang dikenal sebagai Curious Cosmos. Salah satu warganet menanggapi komentar terkait cara kerja mesin waktu yang dapat dijelaskan dalam pesan berikut. Di sana ditulis bahwa Paul benar tentang uang. Saya baru saja akan menyerah pada siapapun yang mengetahui siapa Tipler dan Kerr di garis dunia ini. Ngomong-ngomong, nomor 2 adalah jawaban yang benar, dan dasar-dasar perjalanan waktu dimulai di CERN dalam waktu sekitar 1 tahun dan berakhir pada 2034 dengan mesin waktu pertama yang dibuat oleh GE. Sayang sekali kami tidak dapat memposting gambar atau saya akan menunjukkannya kepada Anda. Setidaknya itulah bunyi pesan yang ada di postingan tersebut. Dan diduga netizen yang menggunakan nama akun Time Travel _0 berasal dari masa depan, di mana mesin seperti itu telah ditemukan. Setelah thread menggemparkan forum online di sana, netizen yang diketahui bernama asli John Titor tersebut terus menceritakan pengalamannya di masa depan atau masa lampau. Dan yang menariknya, ada satu momen yaitu Titor menceritakan jika dia kembali ke masa 1975 untuk membawa komputer IBM 5100 ke zamannya, yaitu 2001.
Dan banyak pertanyaannya yang bingungkan, tetapi di sisi lain dan dipercaya akan terjadi di masa depan. Memang John Titor ini adalah seseorang yang mengaku sebagai time traveler, tetapi untuk perlu diketahui, beberapa postingan ataupun beberapa ramalannya tentang masa depan itu tidak pernah terjadi sama sekali. Seperti di masa depan tahun 2015, itu dia menerangkan bahwa akan terjadi perang dan akan membunuh sekitar 3 miliar orang, dan itu tidak pernah terjadi. Dan pada akhirnya, kita akan mencari tokoh-tokoh lain yang mengaku juga dari masa depan. Hal ini seperti Bernard Hutton dan Joachim Brandt. Pada tahun 1932, jurnalis dan kameramen bernama J. Bernard Hutton dan Joachim Brandt bertugas untuk melaporkan kisah galangan kapal di Hamburg, Jerman. Setelah selesai bertugas, keduanya meninggalkan lokasi. Saat itu juga mereka mendengar suara lalu lalang pesawat tempur. Padahal saat itu tidak ada peperangan. Dan ketika mereka melihat ke langit, keduanya pun sangat kaget dan segera mengabadikan momen tersebut. Namun saat mereka hendak mencetak gambar tersebut, dan tiba-tiba gambar itu lenyap, seperti tidak pernah ada sebelumnya. Editor mereka bahkan menganggap keduanya mabuk ataupun berhalusinasi. Dan pada 25 Juli 1943, J. Bernard Hutton pindah ke London dan kaget saat membaca sebuah surat kabar. Pasalnya, surat kabar itu melaporkan ada serangan udara di Hamburg, Jerman, persis dengan yang pernah ia lihat 11 tahun yang lalu. Memang diklarifikasi dan dialami oleh 2 orang, sehingga dia menemukan kembali menjelajah ke masa 11 tahun yang lalu, sehingga dia melihat suatu perjalanan atau time slip sekitar 11 tahun kemudian. Hal ini jika memang benar tentunya sangat mengejutkan. Mendengar cerita dari Bernard Hutton dan Joachim Brandt ini, ada suatu riwayat di dalam Islam seperti Nabi Khidir yang mengetahui ataupun mengerti tentang masa depan. Dan bisa jadi visualisasi yang dialami oleh Bernard dan Brandt ini merupakan suatu titik kecil ataupun suatu kebenaran mengenai apa yang terjadi di dunia ataupun dimensi waktu pada saat itu. Dan juga ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kita ini hidup di suatu bilangan biner ataupun pemrograman dimensi, di mana suatu program tersebut bisa saja error ataupun malfungsi, sehingga dunia bisa saja mengalami lag ataupun dimensi dan waktu tertentu bisa dilihat oleh manusia. Setidaknya itulah teori untuk memperjelas dari Bernard Hutton dan pengalaman dari Joachim Brandt ini. Selanjutnya kita membahas mengenai proyek Pegasus dan para chrononauts. Diketahui pada tahun 2011, Andreu de Basiago dan William Stilling mengklaim mereka adalah mantan chrononauts yang telah bekerja dengan program DARPA yang disebut sebagai Proyek Pegasus. Proyek Pegasus, kata mereka, telah dikembangkan pada 1970-an, tetapi pada 1980 mereka mengikuti kelas pelatihan Mars di Community College di California. Perguruan tinggi tersebut mungkin berfungsi sebagai kedok untuk program yang dituduhkan ketika mereka dipilih untuk pergi ke Mars. Ya, kita mengetahui pada tahun 1970-an atau 1980-an, mereka sudah mulai memikirkan pergi ke Mars. Dan memang, NASA sudah mendarat di bulan pada tahun 1970-an, tepatnya 1971-an. Dan kita tahu, perkembangan teknologi saat itu, komputer pun tidak secanggih sekarang. Bahkan autopilot ataupun hal-hal yang lain mungkin tidak seberkembang sekarang. Tetapi kita tidak tahu bagaimana mereka bisa untuk memikirkan pergi ke Mars ataupun pergi ke bulan. Nah, proyek Pegasus ini sendiri dikatakan merupakan cara untuk menuju ke Mars tersebut. Dan banyak orang mengatakan bahwa itu bukanlah suatu mode transportasi atau menggunakan suatu peralatan untuk perjalanan sejauh itu, melainkan melakukan teleportasi. Basiago dan Stilling juga mengatakan bahwa Barack Obama yang saat itu berusia 19 tahun yang mereka klaim sebagai Barry Soetoro juga merupakan salah satu siswa yang dipilih untuk pergi ke Mars. Dan Gedung Putih juga membantah bahwa Obama pernah ke Mars. Dan proyek Pegasus mungkin benar, tetapi para orang-orang yang akan pergi ke Mars pada saat itu, 1970-1980-an, bisa jadi itu adalah kita tidak terlalu meyakini hal tersebut. Bahkan sampai saat ini, beberapa roket SpaceX yang dimiliki oleh Elon Musk tentunya banyak yang meledak. Dan kita tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh kehancuran roket yang ditujukan untuk perjalanan keluar angkasa tersebut. Dan proyek Pegasus dan yang lain sebagainya untuk ke Mars dengan menggunakan mode teleportasi, hal ini tentunya masih terlalu jauh untuk peradaban pada saat itu.
Jadi kesimpulannya, adanya teleportasi di tahun 1970-an tentunya masih belum sepenuhnya untuk bisa dipercaya. Ada lagi hal yang mengejutkan, yaitu Victor Goddard. Dia adalah komandan senior Angkatan Udara Kerajaan Sir Robert Victor Goddard, dikenal luas sebagai Victor Goddard, mengaku pernah menjelajah waktu. Dan pada tahun 1935, Goddard terbang di atas stasiun Rough Dram di Skotlandia dalam perjalanannya dari Edinburgh ke Andover, Inggris. Stasiun Dram tidak lagi digunakan, yang mana setelah upaya demobilisasi setelah Perang Dunia Pertama, sebagian besar terbengkalai. Dan dalam perjalanannya pula, semuanya berubah aneh. Dia mengikuti rute yang sama seperti yang dilalui saat dia ke sana, tetapi selama penerbangan, dia dihadang oleh badai. Dan saat sedang berjuang mendapatkan kembali kendali atas pesawatnya, dia melihat lapangan terbang Dram tersebut melalui celah di awan. Dan ketika dia semakin dekat dengannya, cuaca buruk tiba-tiba menghilang. Uniknya, lapangan terbang tersebut tidak terlihat tak terurus. Dan pemandangan tersebut kemudian buyar lagi setelah badai datang dan Goddard berjuang mempertahankan pesawat tetap tinggi. Dan dia berhasil pulang dengan baik dan melanjutkan hidup 50 tahun berikutnya. Menurut beberapa sumber, Goddard ingat betul apa yang dia lihat dan pengalaman tersebut membekas di otaknya hingga dia merilis buku yang berjudul Flight Toward Reality. Anehnya, pada 1939, lapangan terbang Dram dihidupkan kembali. Apakah Goddard mengintip masa depan lapangan terbang melalui time slip di tahun 1935? Dan itu selisihnya 4 tahun setelah lapangan terbang Dram kembali menghijau dan dihidupkan dan kembali aktif. Padahal ketika 1935 dia melihat lapangan terbang Dram tersebut terbengkalai dan tidak ada yang mengurus di sana. Kisah dari Victor Goddard mengenai time slip dan hal-hal semacam itu memiliki kesamaan dengan beberapa tokoh yang sebelumnya kita ceritakan. Dan dengan kesamaan-kesamaan tersebut semakin menguatkan keyakinan kita mengenai memang ada time slip dan perubahan waktu dari dimensi lain. Mungkin hanya sejauh itu kesimpulan kita mengenai penjelajahan waktu, dan hal itu adalah suatu kebetulan yang terjadi di bumi. Dan yang terakhir, kita melihat adanya penjelajah waktu yaitu hipster. Cerita ini berasal dari awal 2010. Satu foto yang menggambarkan pembukaan kembali Southport Bridge pada 1941 di Gold Bridge, British Columbia, Kanada. Dan hal tersebut menjadi viral pada saat itu. Karena terlihat ada orang yang terlalu modern untuk difoto pada tahun 1941 tersebut. Is this original? Is this original? Oh! Oh, it's short. Это же Holy оригинал. cow, you guys! Oh my goodness! Мы Way to нашли. go. Открывай. Hit the goal. Yes! High five! Okay. Yay! The opening of Southport Нет, Bridge не здесь. after being washed out. Pria tersebut terlihat seperti hipster, penjelajah waktu. Dia mengenakan t-shirt grafis, sweater bertekstur, dan kacamata hitam. Foto itu diyakini bukanlah hasil suntingan ataupun editan. Namun beberapa orang merasa hal tersebut bukanlah hal yang aneh, karena apa yang digunakan hipster itu sejatinya bisa ditemukan pada 1941 itu. Meski apa yang dia kenakan sangat bertentangan dengan kebiasaan pria di masa itu, sehingga dia dikatakan sebagai penjelajah waktu yang sudah modern pada saat itu, dan kita tidak tahu dari mana dia mendapatkan inspirasi untuk mengenakan busana semacam itu, dan terlihat hanya dia yang mengenakan hal-hal seperti itu di tengah kerumunan yang seragam. Bisa jadi selera dari hipster ataupun selera berbusananya cukup baik pada saat itu, atau terlalu jauh, terlalu modern, sehingga dia dikatakan adalah penjelajah waktu. Tetapi informasi itu hanya sebatas busana tersebut. Tidak ada bukti-bukti lain ataupun sejarah lain yang menggambarkan bahwa dia ataupun fotonya tiba di waktu ataupun rentang waktu yang lain. Jadi kesimpulan saat ini yang bisa didapat adalah memang time slip itu memang benar-benar ada ataupun perubahan dimensi ke dimensi lain, seperti seorang yang terjebak di tengah gunung dan pergi ke dimensi, kalau di Islam itu dinamakan dimensi jin, yang merupakan suatu peradaban lain ataupun bentuk kehidupan lain yang ada di bumi, sehingga beberapa hari di sana sudah terhitung beberapa bulan yang ada di bumi. Ya, oh begitu.
Jadi saat manusia masuk ke alam jin, perasaan lebih cepat atau lebih lambat, Mbak Ijo, waktu itu? Jika manusia masuk ke alam kami, Iya. mereka 1 hari di sana. Di dunia manusia sudah lama. Sudah lama. Oh begitu. Seperti itu ya. Perasaannya hanya 1 hari gitu Mbak Jin di alam. Ketika dia keluar dari alam jin, ternyata udah seminggu seperti itu. Oleh karena itu, time sleep ataupun pertukaran dimensi memang masuk ke ranah supranatural dan metafisika. Namun, penjelajah waktu dengan teknologi ataupun time traveler masih belum benar-benar bisa dibuktikan hingga saat ini. Untuk saat ini di masa modern, para ilmuwan telah berhasil memang menciptakan mesin waktu. Memang ada eksperimen nyata di mana para ilmuwan mengirim foton ke dalam perjalanan waktu. Foton adalah suatu partikel terkecil. Meskipun para penjelajah terbatas pada foton, untuk saat ini, mereka mengklaim bahwa manusia mungkin saja bisa melakukan perjalanan melintasi waktu di masa depan. Ya, untuk di masa depan kita tidak betul-betul mengetahui, kecuali memang ilmuwan yang sama yang membuat hal tersebut. Memang ada fakta menarik, pada suatu hari, seorang ahli fisikawan yang bernama Stephen Hawking mengadakan pesta besar dan mengatakan bahwa hanya penjelajah waktu yang diundang. Dan kita tahu ceritanya. Bagaimana dia memastikan hanya penjelajah waktu yang datang ke pesta tersebut? Ternyata, dia mempunyai cara yang lain. Stephen Hawking tersebut mengumumkan tentang pesta, namun setelah pesta tersebut selesai, sehingga dia memastikan hanya penjelajah waktu yang bisa hadir di pesta itu. Dan seperti yang diharapkan oleh semua orang, tidak ada yang hadir. Tidak ada penjelajah waktu yang hadir pada pesta itu. Mungkin itu dulu beberapa informasi lengkap mengenai video tentang time traveler. Dan jika tertarik, kita akan membahas hal ini lebih lanjut lagi pada video mendatang. Jangan lupa tetap subscribe dan nantikan video terbaru dari Hariware. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.